kalau aku ke Melangkah kemana baik, pasti aku itu minta restu dengan mak. Nak berangkat kemana, dengan mak telepon dia, selalu aku minta doa dengan mak tu lah. Sampai sekarang itu kalau aku, maka kalau wong nanya apa kiat sukses itulah, selalu mencari ridho mak, minta doa mak, minta izin mak. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau. Assalamualaikum, Mang Cek Bicek, sanak dulur di Mano Bebrado. Podcast kita kali ini, wong kita bercerita sudah kedatangan tamu istimewa. Sebenarnya aku yang datang di ruang kerja beliau ini Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Ratu Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ratu Dewa namo. Tapi aku biar lebih akrab kandoi manggil Kak Dewa Kagetku cerita ke ada historisnya. Ada historis. Ini menarik. Waktu pertama kali masuk koran, waktu jingok di TV swasta kan. Sekda Ratu Dewa. Wih. Nah, aku tuh langsung walaupun belum jingok mukanya. Ratu Dewa Ratu Dewa dimbeknya galo. Ratu Dewa pulo kan. Nah, jadi tapi aku manggil Bang Kak Dewa boleh? Oke, Kak Dewa bisa cerita sedikit sebelum kita jauh lebih lanjut. Apa asal usul itu makna Ratu Dewa ini? Jadi memang unik nih. Jadi pertanyaan ini tuh sempat kutanya ke dengan orang tua juga. Oh iya. Kan, berarti aku nih wong ke sekian ribu kali. Jadi sebenarnya aku tuh lahir di 17 Agustus 1969 waktu itu. Kebetulan kalau panggilan wong tua itu kan Pak gitu kan. Lagi upacara aku lahir lagi jadi pembina upacara. Sempat aku nanya ngapu nih namanya Ratu Dewa itu kan. Menurut dia Ratu Dewa karena ada nilai historis lahir 17 Agustusnya itu. Walaupun jawab tidak juga memuaskan aku kan sudah aku maklumi baik kira-kira. Aku ini masih mikir Ratu dengan 17 Agustus Jadi dianggapnya Ratu itu apa kira-kira penjelmaan dari keinginan menjadi orang besar. Maksud Dewa itu juga historis dengan 17 Agustus itu. Itu kira-kira walaupun tadi kau ngomong ke jawaban itu memang tidak sedikit memuaskan, tapi aku bermaklumi baik. Termasuk adikku Dewi kan namanya Ratu Yulis. Memang. Jadi doa juga kali Tapi ada beradik berapa beradik? Beradik itu ada 9. Ada 9. Luar biasa. Ini ada yang cewek? Ada yang cewek. Tapi yang cewek ada juga yang namanya Ratu. Ada Ratu Yulis juga. Ratu Yulis. Lahirnya di 5 Oktober. 5 Oktober Jadi tapi tidak kate hubungan dengan kalau itu uang Palembang atau uang Oganilir. Gelar-gelarnya itu tidak kate sebenarnya. Ada darah Jawa apa? Tidak kate juga. Tidak kate hubungan sama Ratu Pantai Selatan apa tidak kate Iya. Aku dulu Ratu Dewa. Jadi manggilnya Ratu. Aduh, Ratu Adil kan. Oh jadi itu maknanya. Walaupun nak disambung-sambung ke sambung-sambung ke bela pokoknya. Cerita tentang kecil aku itu masa kecil itu. Jadi sejak dari tamat SD langsung merantau ke Palembang sekolah kan. Banyak juga yang kira-kira nanya lah apa kira-kira kiat sukses selama ini. Aku sering cerita bahwa dikit sebenarnya sukses itu bagi aku cuma selalu matui perintah wong tua dengan mak. Sampai sekarang dengan mak, khususnya mak itu masih hidup. Alhamdulillah. Kalau bapak sudah meninggal. Jadi apapun yang kulakukan ke Melangkah kemana baik, pasti aku itu minta restu dengan mak. Nak berangkat kemana, mak telepon dia, selalu aku minta doa dengan mak itulah. Sampai sekarang itu kulakukan. Maka kalau wong nanya apa kiat sukses itulah, selalu mencari ridho mak, minta doa mak, minta izin mak. Itulah yang kulakukan sampai sekarang nih. Ending aku. Itulah bedanya kalau ngomong sama ngebat nih. Baru 5 menit pertama nih lah sudah nilai-nilai motivasi Terakhir aku nak nyalon sekda. Nyalon sekda kompetisinya ketat ini nih. Kira-kira wong hebat di belakang aku ini dak kati, segala macam dak kati. Tapi aku yakin bahwa ridho mak itu di atas itu segala-galanya. Bahkan mungkin kau tak yakin di saat-saat aku nak nyalon itu malam itu aku betul-betul di depan mak. Minta doa, minta restu, semoga aku terpilih sebagai sekretaris. Mungkin kalau hitung-hitungan duniawi jauh dah Tapi kalau oleh karena kita tuh
tuahnya tuh, inangnya tuh di umak aja gitu kan. Mungkin kau tidak percaya nih. Iya. Aku kan merantau ini. Iya. Setiap aku balik ke dusun itu nih, sebelum ke dusun kan jarak jauh itu. Di dusunnya di daerah Morakuang itu. Morakuang. Jadi mak aku tuh kan di kebon. Di kebon. Setiap aku balik dari sekolah SMP, SMA sampai kuliah, aku udah tidak pernah balik ke dusun. Aku masih mampir mak dulu. Mak tuh kan di kebon. Oh iya. Jadi mampir mak di kebon. Ketika maghrib, menjelang maghrib, baru aku sama-sama mak balik ke dusun. Begitu nyampe itu cium tangan dulu, Masya Allah. Mungkin kan, itulah tuh. Speedboat. Jalur transportasi darat kan sulit. Oh, zaman dulu perjuangannya bukan cak sekarang kan. Ada ojol, ada tinggal telepon baik kan. Jadi oleh Banyu mampir dulu mak, menjelang maghrib balik sama-sama. Oh, dia bawa kambu kalau kami tenang, aku bawa sama-sama. Dan itu begitu bapak meninggal, aku juga tidak langsung balik ke dusun. Pasti aku mampir ziarah dulu ke bapak manggilnya. Iya, Mbak. Ziarah baru balik ke dusun. Dan itu berlaku sampai sekarang. Iya. Saking aku sedikit takutnya kalau ada aku terbesit di mak itu kata-kata jadi sakit hati. Itu aku harus hati sekarang nih. Oh, jangan pula sampai nyakiti hati orang tua, apalagi mak. Yo, apalagi Rasul juga ngomong hormat itu ibumu. Baru bapak iyo sangkin ke kita harus mulia ke orang tua kan, terutama ibu. Masya Allah, luar biasa, merinding aku. Nah, kalau waktu kecil di SD, SD di Morakuang tuh lah. Iya, di dusun. Mulai ngerantau kapan? Begitu tamat SD, masih SMP aku langsung merantau. Waktu SD deket dengan sekolahan dengan rumah tuh, aku jauh juga. Agak jauh dikit antara rumah dengan SD-nya. Tapi kita flashback dulu waktu masih kecil. Waktu kecil itu pergi sekolah naik apa tuh? Apa jalan kaki apa? Pergi sekolah dulu jalan kaki. Maknya ngomong tuh tidak bersepatu nih. Udah. Kan zaman itu kan. Bukan, maaf ngomong nih nyinggung dikit. Ternyata singgung nih kan. Ini nih memang lakayo lamo apa dulu tuh? Zaman Saru juga. Iya. Aku termasuk yang kira-kira kalau masalah istilah keren gitu ini hari masyarakat marginal, masyarakat miskin lah kan. Mano miskin. Dusun aku itu terpelosok pulau di jauh kan. Pulau dari Palembang Jalan becek, rusak parah waktu itu kan. Macam-macam lah penderitaan. Jarang lah anaknya kota tuh. Oh, jauh kira-kira itulah. Lah ada kenangan enggak waktu SD pergi sekolah? Kenangan tuh sebenarnya. Apalagi di kapan balik ke dusun tuh, Dik. Paling yang aku cari kawan-kawan aku sekelas. Masih sekarang masih ada si Kodiko pajak kapan aku balik kan aku cari dia itu ngumpul memang agak minder tapi aku tidak aku datangi rumahnya kan termasuk kawan-kawan aku SMP sekelas sebangku aku cari aku datangi memang yang namanya dulu kan jauh nunggu kiriman tuh lama nih pakai motor Banyu kan kiriman kiriman aku lupa duit aku beras dari dusun dan aku sekolah dari SMP kan SMP jadi waktu SD masih di dekat rumah tidak SMP lah pindah waktu SD tapi sedekat-dekatnya zaman dulu masih jauh juga dan dulu nenteng sepatu enggak sepatunya nenteng sepatu karena jalan tuh becek kan saking licinnya tuh kira-kira itu iya sama kawan-kawan sama kawan-kawan tapi tetap semangat tapi sempet lah dulu cita-cita tuh ada pikiran jadi bisa kayak aku nih berhubung maaf ngomong Kak Dewa tadi masyarakat marginal ada terpikir kayak punya harus jadi wong kayo minimal jadi sekda terpikir aja itu sebelumnya sebenarnya tidak kati jadi ngalir baik cita-citanya sejak kecil itu karena aku ini hobi dengan kakak tuh berkebun, bertani gitu kan kadang nampas karet aku melok terus melok juga? Jadi jarang aku melok kan kalau budak-budak remaja dia kan berkumpul olahraga main poli aku ini udah hobi jadi melok kakak tuh lah paling cari ikan, berkebun jadilah terbiasa pengen jadi insinyur pertanian itu awal dari kecil pengen kakak tadi kan pengen ngidup ke pertanian jadi putra daerah kenyataannya jadi tadi ngalir baik kan tapi itu kan ada hikmahnya juga maksud itu jadi mental sama kebiasaan kita tuh sudah terlatih dari kecil biasa bergabung sama wong masyarakat biasa terus biasa begawi ringan tangan wong tuh mungkin itu juga yang mungkin dijingok wong udah nih pacak kalau aja jadi jangan sampai
apa kehidupan aku masih kecil sampai sekarang itu hilang itu baik. Sekarang aku lagi buat buku. Buat buku. Memoir Ratu Dewa. Cerita dari kecil sampai sekarang lagi naik cetak. Sekarang karena itu buku terus sampai ke aku sekarang. Berarti pas nih ya kita buat podcast ini anggaplah bocorannya, sinopsisnya. Ya walaupun kaget lengkapnya kaget saksikan atau dapatkan buku-bukunya di toko-toko buku terdekat. Kalau ngomong ke akademis ya, ngerasa kita tuh uang yang biasa di akademis apa yang aku ini termasuk pintar juga gitu. Apa biasa-biasa baik dulu? Memang sejak sekolah itu kira-kira aku ini datar-datar baik itu nih. Memang sempat kuliah terus karena perjuangan ini agak panjang kan. Memang relatif singkat menyelesaikan S1, S2, terakhir S2 memang ada predikat yang bagus lah atas penilaian cum laude waktu itu kan. Tadi cuman ngalir baik, S1-nya sangat memuaskan. Dapat bukan beasiswa. Kamu tuh ngomong datarnya cuma cek tinggi. Merendahkan diri, meninggikan mutu. Cak mana biar kedengaran tidak sombong jadi. Hobi juga waktu itu masih mahasiswa itu kan, hobi organisasi, hobi nulis. Hobi nulis. Hobi nulis sudah di mana, Kak? Kan maaf ngomongin dulu di petani istilahnya. Itu setelah kuliah. Setelah kuliah semester 1 mulai hobi nulis kan. Maka keluarlah buku pertama aku, Lapas Pena Mantan Seorang Aktivis. Nah itu ada bukunya, Lapas Pena. Jadi di opini, kalau dulu di media-media lokal cukup banyak itu beberapa tulisan dan bukunya sampai sekarang ada tentu. Tadi suai lah kamu jadi sekda nih. lah sekda terus alim pulo mengurus ISNU ISNU ini kan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Aswaja Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi cak si boy kamu tuh. Baik hati dan tidak sombong. Jagoan lagi pula pintar. Kayo uji kawan aku Mang Cek Dayat tuh, Mang Dayat bukan becak Roma. Lah pacak nyanyi, alim, penceramah, bisa kan lo? Kayo mulu. Dirinya itu. Tapi waktu dulu termasuk golongan budak yang nakal apa biasa-biasa baik kan? Pernah ada masalah di sekolahan apa sampai kena panggil guru apa? Kita ngomong lagi kecil lah itu. Lagi kecil. Alhamdulillah sampai sekarang kita khususnya aku tidak terlibat lah yang model itu. Tapi memang lagi kecil itu hobi kalau apa jalan ke hutan-hutan. Karena memang di desa, di dusun. Agak. Kalau dari Palembang itu sekitar berapa kilo? Jauh juga, woy. 130 kilo, 124 kilo. Dan dulu tahun 60-an. Iya, 60-70-an. 60-70-an tuh bukan sekarang. Lewat tol, ini bagus. Naik ini 40 menit sudah nyampe kan gitu. Dulu mungkin nak sehari kali. Dan juga mobilnya dulu kalau nak ke Palembang cak mana Kak? Dulu ramai sudah cak sekarang apa cak? Kalau dulu kan masih naik motor banyu itu, naik speedboat. Udah di jalan darat. Tidak jalan darat. Jadi turun di naiknya dari Tanjung Rajo, itu pun jalan dulu, nak ke Tanjung Rajo tuh. Perjuangan nih kalau nak ke Palembang. Stop di BKB. Stop di sini di BKB dulu kan. Di BKB. Baru nak kemana-mana ke Tanjung Rajo kan. Itu sejak tahun 90-an baru ada mobil itu paling sebulan sekali kadang kan. Itu perjuangan memang panjang gitu. Nah kalau ngomongin perjuangan ini mohon maaf bukan nak ngulik kita sedih. Dulu tuh kan agak zaman agak susah juga. Sempet titik yang agak susah pas sekolah, pernah juga udah ngerasa keberatan bayar sekolah. Ada cerita memang. Saking mohon maafnya ngomong itu, kan waktu itu kan nak bayar SPP segala macam. BP 3 dulu susah kan. Kalau bapak lah meninggal waktu itu kan, kakak aku tuh sekali kan masih hidup. Anak banyak, maaf ngomong tuh ibu tuh petani. Mohon maafnya ngomong sampai terjual apa cak jalo itu untuk nangkap ikan. Jaring untuk itu untuk nangkul itu. Untuk biayai sekolah aku dulu kan. Padahal jalo itu untuk dia nyari nafkah gitu. Sampai dijual ke demi untuk biayai aku kuliah dia itu. Makanya sekarang kapan ingat kakak itu sekali itu rasanya masih ada juga Pak. Alhamdulillah masih itu sampai sekarang. Jadi namanya adik beradik apalagi sama orang tua kalau apa inget
Tak mungkin lah kita tuh. Lagi cak budak sekarang sampai bebala-bala. Kita jauh nian dari itu. Dan yang aku tangkap dari Kak Dewa ini ada nilai-nilai inspiratif bahwasanya dari kecil itu sudah nanam ke hormat dan sayang ngargonian wong tua. Mungkin itulah tua kita tuh jadi perjalanan tuh biarpun susah akhirnya bisa sukses lah ya. Kan di pesan mak aku nian itu. Iya. Nah, kau sekolah jangan nian sombong. Jangan sombong. Makanya setiap aku balik ke dusun pasti wong tua tuh dari aku sujud di kalau bertemu di mana sampai aku di kantor gubernur. Kapan kunjungan meloi Pak Gubernur dulu ku cari yang dari dusunku sujud. Nah, itulah buat kagum di dusun aku sampai sekarang kan. Aku balik kalau balik ke dusun itu wong tua guru-guru aku guru ngaji, guru sekolah itu datangi ke rumahnya. Ku sujuti mereka mungkin itu juga doa mereka. Kan? Caknya hal ini juga yang sudah mulai tergerus zaman bahwasanya uang ini sekarang lebih utama ke ilmu. Padahal dari ada hadis tuh dahulukan adab daripada ilmu. Sementara yang aku dengar dari Kak Dewa tadi sampai lah sudah sekarang deh masih galak balik nyari guru-guru Masya Allah nyari guru ngaji, gurunya guru SD SMP. Nah ngomong-ngomong guru, masih ingat siapa guru yang terkenal kan? Baik guru ngaji maupun guru SD, SMP. Jadi guru ngaji aku itu namanya itu Ustadz Cikna, Haji Cikna. Terus ikut lagi Haji Dailami. Terus ada lagi Sahroni, guru-guru yang memang tidak pacak aku apa bisa dilupakan lah. Terus kawan sekolahku namanya Herman, Yakub, Nas itu kan. Kawan-kawan dekat akunya. Bukannya kaleng-kalengan inget nanti bukannya kekayasa memang ingetnya. Ingat. Iya. Mereka kan yang sama suka duka dengan aku dulu kan. Kalau tiap balik itu pasti mereka tuh ku cari di mana dia. Jadi balik itu bukannya agak sebagai pejabat bukan balik lagi berkawan. Aku risih juga cak ini. Apalagi mohon maaf kalau ada kondangan kadang cak hormat yang kita depan padahal hati kecil aku tak kalah. Biasa bae. Nah, kira-kira Dio. Duduk di depan. Biasa bae yo. Sama bae. Iya. Malah di belakang. Yo. Kita nih jabat tuh sementara, tidak ke selamanya yang cak-cak itu tuh. Iya. Hiasan dunia galau masa aku kan. Gitu sebagai sekda di depan. Nah, itu malu apalagi sampai musir-musir di depan. Itu paling pantas. Lebih baik aku di belakang baik biar kelah dia sampai mudah-mudahan itu betolak belakang dengan hati kecil. Apalagi kita dulu lagi kecil tahu cak mano rasanya yang kau marginal nih. Makanya pas besar, jangan sampai uang tuh ngerasa ke penderitaan cak aku nih, apalagi masyarakat. Masya Allah, luar biasa nih. Tidak salah pilih itu jadi sekda nih. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau.